Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki tekad kuat untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin bawa tim merah putih bertemu Irak hingga Vietnam. Timnas Indonesia bakal memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran pertama. Perjalanan tim merah putih dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 leg. Sandy Walsh dan kawan-kawan bakal menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian leg kedua Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Untuk menghadapi ini, para pemain Timnas Indonesia sudah menjalani persiapan. Tim Merah Putih telah menjalani latihan pertama sejak Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sandy Walsh dan beberapa pemain abor juga telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan bergabungnya para pemain ini, tentu saja tim Merah Putih memiliki target tinggi. Begitu juga dengan Sandy Walsh yang mengaku ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran kedua. Pemain yang tenar berkarir di liga dengan membela Belgia KV Mechelen tersebut bertekad membawa tim Merah Putih bisa meraih kemenangan melawan Brunei Darussalam. Pemain naturalisasi ini memiliki ambisi besar agar skuad Garuda lolos ke putaran kedua. Sandy Walsh bahkan mengaku siap dimainkan oleh Shin Tae-yong di mana saja. Sebab dalam laga debutnya, ia sebelumnya main di posisi bek tengah alih-alih wingback kanan. Meski begitu, Sandy Walsh mengaku tak ada masalah dan siap membawa tim Merah Putih meraih hasil terbaik saat melawan Brunei Darussalam. Tentu saja target ini karena ia tak sabar membawa Timnas Indonesia bertemu Irak dan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Sebab tim yang berhasil menang dalam 2 leg ini mereka berhak melaju ke putaran kedua. Untuk putaran kedua ini, siapapun pemenangnya bakal bergabung di grup F yang telah dinanti oleh Vietnam, Irak, dan Filipina. Oleh karena itu, agar Timnas Indonesia bisa bertemu Vietnam dan Irak, Sandy Walsh pun memasang target tinggi agar bisa mengalahkan Brunei Darussalam. Ya, targetnya adalah untuk bisa melewati babak ini, ujar Sandy Walsh kepada awak media termasuk Bolasport.com, di Senayan, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Ia mengaku tak sabar menghadapi lawan Timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Selanjutnya kita akan lihat nanti bagaimana laga berikutnya setelah Brunei, apa yang harus kita hadapi, tuturnya. Sementara itu, Timnas Indonesia memang ditargetkan untuk bisa melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan harapan Timnas Indonesia bisa memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 dan juga di Piala Asia 2023 turut mengundang perhatian pemain keturunan Sandy Walsh. Hal itu yang diungkapkan kala dirinya diundang dalam sebuah podcast nasional terbaru. Sebagai informasi, pertemuan skuad Garuda melawan Golden Star Warriors nantinya akan tersaji di Piala Asia 2023 lebih dulu pada Januari 2024. Baru bulan Maret 2024 mereka bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang bentrokan tersebut, Sandy Walsh diminta oleh host Mamat Al-Khatiri untuk menyikut pemain Vietnam. Menariknya, Sandy Walsh bertanya siapa yang ingin disikut. Pemain KV Mechelen itu tahu bahwa pemain yang kerap main di Qatar adalah nomor 5 yakni Duan Van Hau. Mamat pun membenarkan bahwa Sandy Walsh perlu menyikut pemain Vietnam nomor 5 dan 11 yang kerap main di Qatar, terlebih melawan Timnas Indonesia. Yang mana? Nomor 5. Jika saya dapat mencetak gol, saya akan mencarinya dan menyikutnya sebagai selebrasi. Janda pemain berusia 28 tahun itu. Kendati demikian, obrolan ini bercandaan belaka, bahkan host satunya, Rivan Pradipta, memperingatkan Sandy Walsh agar tak bertindak demikian. Namun tetap bermain maksimal dengan mengandalkan permainan berkelas dan mental ala Eropa untuk membungkam Vietnam, yang kerap memainkan drama di setiap pertandingan. Di lain sisi, Sandy Walsh mengaku sempat memarahi sejumlah pemain muda di Timnas Indonesia karena tidak disiplin.
Tidak disiplin yang dimaksud di sini adalah banyak pemain yang tidak memedulikan pola makan, salah satunya makan coklat berlebih. Menurut Sandy Walsh, masa depan sepak bola Indonesia amat cerah lantaran menjamurnya talenta-talenta potensial. Hanya saja, ia mengingatkan para pemain muda tersebut untuk disiplin dalam menjaga pola makan. Untuknya, para pemain muda tersebut mau mendengarkan perkataan Sandy. Menurut Sandy Walsh, sejumlah pemain tersebut tidak melawan ketika dimarahi untuk tidak terlalu banyak makan coklat. Itulah salah satu tujuan Sintayong mendatangkan pemain keturunan. Selain meningkatkan kualitas tim, juga berperan penting untuk membangun generasi muda tanah air dengan ilmu serta pengalaman kelas Eropa. Deretan aksi kontroversial Hugo Samir yang bisa menghambat karir. Pertama, tendang wasit. Hugo Samir pernah melakukan aksi tak terpuji ketika masih membela Bayangkara FC U18. Dia menendang wasit saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya U18 di IPA U18 2021, tepatnya tanggal 26 Oktober 2021 silam. Akibatnya Hugo Samir dilarang bermain dan memasuki lapangan selama 12 bulan dan denda 5 juta rupiah oleh Komite Disiplin PSSI. Kedua, diduga pukul pemain Uzbekistan. Hugo Samir jadi sorotan dalam kekalahan timnas Indonesia U24 dari Uzbekistan pada babak 16 besar Asian Games beberapa waktu yang lalu. Putra Jackson Eftiago itu mendapat banyak kritik dari fans setelah dianggap merugikan timnas Indonesia karena tindakan cerobohnya pada menit ke-112. Hugo Samir mendapat kartu kuning kedua ketika timnas Indonesia tengah mengejar ketertinggalan 0-1. Dia diduga mengikut Mahmujan Mahmajono setelah lawan sengaja menjauhkan si kulit bundar yang ingin dirinya ambil. Ketiga, Bogem mentah pemain Persib. Terbaru, Hugo Samir kembali menuai kontroversi usai memukul pemain Persib U20 ketika membela Borneo FC U20 di ajang Elite Pro Academy Liga 1 U20 2023-2024. Komdis PSSI pun menjatuhkan hukuman larangan bertanding sebanyak 2 pertandingan dan denda 5 juta rupiah kepada Hugo Samir. Tindakan tersebut tentu miris karena Hugo Samir merupakan salah satu pemain yang potensial. Namanya sempat masuk dalam panggilan Sintayong membela timnas Indonesia. Untuk itu, Hugo Samir harus mengendalikan emosinya agar tidak menghambat karirnya sebagai pesepak bola profesional. Hadapi Filipina, timnas Indonesia berpotensi masuk 4 besar Asian Games di ranking FIFA. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai berpotensi mendapat keuntungan besar dari pertandingan menghadapi timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, duel Indonesia versus Filipina bakal digelar di Stadion Rizal Memorial Manila pada 21 November mendatang. Menurut jadwal awal, Indonesia sejatinya lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi, jadwal dua pertemuan Indonesia dan Filipina ditukar karena bertepatan dengan Piala Dunia U17 2023